Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku lagi mau ngebahas tentang 4 rekomendasi obat penurun panas atau demam mulai dari bayi hingga orang dewasa. Oke, jadi aku bakal informasikan dulu apa itu demam. Jadi demam itu adalah suatu kondisi di mana meningkatnya suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Dan kondisi ini menandakan adanya suatu penyakit di dalam tubuh kita, entah itu penyakit ringan, sedang, ataupun berat. Jadi demam ini dapat terjadi pada siapapun, entah itu dari bayi, anak-anak, atau orang dewasa. Oke, jadi demam ini umumnya adalah suatu reaksi sistem imun di dalam tubuh kita untuk melawan suatu jenis penyakit. Oke, jadi ada beberapa penyakit yang sering dikaitkan dengan pemicu adanya demam ini, yaitu seperti flu, batuk, radang tenggorokan, infeksi saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Itu hanya beberapa penyakit saja, bahkan ada penyakit-penyakit yang berat itu biasanya diawali dengan munculnya atau adanya demam yang tinggi. Nah, jadi selain penyakit yang tadi, demam ini sebenarnya bisa diakibatkan oleh faktor lain juga, seperti pengaruh cuaca atau suhu yang sangat tinggi. Nah, untuk kasus ini, demam ini bisa sembuh dengan sendirinya. Misalkan teman-teman dengan cukup istirahat atau banyak minum air putih atau air mineral itu sudah cukup untuk menurunkan suhu tubuh. Oke, jadi di sini ada 4 rekomendasi obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan panas atau demam pada bayi sampai orang dewasa. Ini yang pertama ada paracetamol. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, paracetamol itu adalah jenis obat antipiretik yang paling banyak digunakan saat ini. Dan hampir semua brand-brand terkenal itu menggunakan kandungan paracetamol di dalam obat penurun panas atau demam ini. Dan paracetamol ini bisa digunakan untuk bayi mulai dari umur 6 bulan sampai dewasa di atas 18 tahun. Nah, untuk penggunaannya, paracetamol ini bisa digunakan sebelum atau sesudah makan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan belum makan, ini bisa dikonsumsi untuk paracetamol. Nah, jadi selain obat penurun panas atau demam, paracetamol ini juga bisa digunakan sebagai obat untuk meredakan rasa nyeri atau analgetik. Tapi ini hanya digunakan untuk nyeri-nyeri yang ringan sampai sedang saja. Untuk nyeri yang berat ini tidak disarankan untuk menggunakan paracetamol. Oke, jadi yang kedua ada ibuprofen. Ini sebenarnya tingkatannya lebih tinggi dari paracetamol karena ibuprofen ini termasuk ke dalam golongan obat non-steroid antiinflamasi. Jadi dia bisa bersifat sebagai antiinflamasi atau peradangan juga sekaligus meredakan rasa nyeri. Nah, untuk ibuprofen ini tidak bisa dikonsumsi oleh anak di bawah 6 bulan. Jadi harus dari 6 bulan ke atas sampai dewasa. Ini bisa mengkonsumsi obat ibuprofen ini. Nah, untuk ibuprofen ini harus diminum setelah makan karena dia mempunyai efek samping seperti mual atau muntah atau tidak enak di perut gitu setelah minum obat ini. Jadi harus makan terlebih dahulu. Yang ketiga ini ada naproxen. Naproxen ini mirip dengan obat ibuprofen, yaitu termasuk ke dalam golongan non-steroid antiinflamasi. Nah, jadi selain penurun panas, naproxen ini juga bisa digunakan sebagai anti peradangan atau antiinflamasi sekaligus pereda rasa nyeri. Tapi ini hanya bisa dikonsumsi oleh anak di atas 12 tahun. Untuk di bawah 12 tahun tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk menggunakan naproxen ini. Oke, yang keempat ada aspirin dan ini termasuk ke dalam golongan non-steroid antiinflamasi juga, dan ini tidak jauh berbeda dengan naproxen dan ibuprofen. Oke, jadi untuk aspirin ini hanya boleh dikonsumsi oleh orang dengan usia di atas 18 tahun ke atas. Jadi untuk di bawah 18 tahun tidak disarankan karena obat ini termasuk cenderung lebih keras dibandingkan 3 obat sebelumnya. Oke, jadi teman-teman itu 4 rekomendasi obat penurun panas atau demam dari mulai bayi sampai orang dewasa. Jadi itu yang aku sebutkan adalah termasuk ke dalam zat aktifnya atau obat generik, dan mungkin untuk teman-teman kalau misalkan pingin yang lebih bagusnya, ingin beli yang ada mereknya atau ada brandnya, itu bisa langsung tanya aja ke apotek obat yang mengandung paracetamol, obat yang mengandung ibuprofen, obat yang mengandung naproxen, atau obat yang mengandung aspirin. Tapi aku sarankan untuk obat jenis naproxen atau aspirin itu sebaiknya dibeli dengan menggunakan resep dokter, seperti itu.